banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak sadar akan kedatangannya. No way! Kayaknya sering gak sih kayak pelajaran Cornerstone tuh kayak ini lagi yang diingatkan tentang akhir zaman. Dan dalam pelajaran 7 ini kita diingatkan untuk apa, Jenis? Pokoknya sama, yang menitikkan agar kita itu jauh dari Tuhan, entah apapun. Sama seperti pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, bertumbuh dalam Yesus Kristus, sama seperti kita lah ya. Kita dengan teman kita, kalau kita jarang ngobrol juga kita kan nggak tahu apa kemauan dia. Aduh, makanya guys, pertama HP itu sangat-sangat semuanya bisa kita cari, semua bisa kita lihat. Dan kalau ketinggalan atau apa udah nggak tahu mau ngapain. Setan ingin sebanyak-banyaknya orang ikut dia, sebanyak-banyaknya orang mati ya mengikut dia, tanpa memperlihatkan bagaimana caranya, segala caranya. Kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi bersama kita, cewek-cewek cantik yang ada di sini. Wow. Ya, di sini ada aku, Angel. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Mauren. Halo semua, aku Janice. Yeay, kita ketemu. Aku baru pertama kali ketemu sama kalian. Oke, hello ya guys. Bersama dengan kombinasi baru. Kombinasi baru host Cornerstone. Jadi sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan teman-teman yang belum punya buku Cornerstone yang warna-warni ini, kalian bisa langsung kontak melalui sosial media atau call center Hope Channel Indonesia di bawah. Pastinya karena kita triwulan baru kan. Iya. Jadi pasti kalian belum punya bukunya. Beberapa ada yang masih belum punya buku ini. Oke. Kita akan masuk ke pelajaran 7, gak kerasa ya. Kita udah triwulan baru, tiba-tiba udah pelajaran 7. Nah, pelajaran 7 ini judul kita adalah teroris dunia terburuk. Kira-kira apa ini maksud dengan judul ini ya? Teroris dunia terburuk. Kayaknya kita harus cari tahu dengan baca dulu deh. Makanya kita Baca dulu baru tahu siapa terorisnya. Dan buat teman-teman yang belum punya, bisa baca dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 dan juga 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Oke, kita akan mulai baca ya. Aku dulu ya baca ya. Oke. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang ingin menghibur pemerintahan Allah. Aku akan baca. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbuat baik. Orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pasanganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow. Jadi di dalam ini kita diingatkan kembali ya. Kayaknya sering gak sih kayak pelajaran Cornerstone tuh kayak ini lagi yang diingatkan tentang akhir zaman. Dan dalam pelajaran 7 ini kita diingatkan untuk apa, Jenis? Untuk selalu waspada. Dan hidup dalam kesucian sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita diingatkan lagi setelah kakak baca. Kakak dapat apa kira-kira? Ya, apalagi ini kan udah masuk ke yang namanya akhir zaman ya. Ya kita di luar sana kita udah banyak nih lihat kayak ciri-ciri ya akhir zaman, kita ngelihat banyak kejadian alam gitu-gitu ya kan. Terus dari manusianya sendiri kita udah banyak lihat kayak nabi-nabi palsu yang kayak gitu-gitu. Terus tadi di sini sebutin kayak orang-orang anak-anak yang bakal memberontak sama orang tua. Ya gak sih, banyak banget kan ya kan. Apalagi di kalangan kita nih anak-anak muda gitu. Jadi sesuai dengan judulnya ya, teroris dunia terburuk. Jadi sekarang udah sangat-sangat menghadapi masa-masa sulit, dan juga kita perlu menjauhi mereka yang berpura-pura beribadah mengatasnamakan Tuhan. Itu dia, benar. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita mau mendapatkan info-info menarik lainnya dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Dalam Wahyu 12 ayat 17, pengikut setia Allah digambarkan sebagai mereka yang menaati hukum-hukumnya dan memiliki kesaksian Yesus. Menurut Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus ini adalah ruh nubuat, yang berarti bahwa Yesus berkomunikasi dengan umatnya melalui nubuatan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dia memberikan banyak sekali kesaksian tentang dirinya agar menjadi panduan bagi kita. Mau tahu lebih banyak tentang nubuatan? Pelajari firman Tuhan dan tentunya ikutin terus keseruan Cornerstone lah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini sudah bersama dengan kita one and only Pendeta Benny. Halo Pendeta, Shalom Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik, kalian juga sehat-sehat ya? Sehat dong Pendeta, puji Tuhan. Ya.
Jadi, Pak Pendeta kita sudah belajar pelajaran ke-7 dan Kak Angel akan membacakan ayat intinya. Oke, ayat intinya pada pelajaran kali ini itu dari Wahyu 12 ayat 17. Bunyinya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa nih, Pendeta? Aku lihat kayak bingung banget gitu. Iya, bingung tentang pelajaran ini. Tadi bahas teroris. Iya, gimana jadi? Apa ini maksudnya? Pertanyaan pertama, Pendeta. Bagaimanakah kita mendefinisikan kata suci? Apakah artinya menghidupkan kehidupan yang suci? Iya, pelajaran kita kali ini kan berbicara mengenai bagaimana setan itu menggoda. Zaman sekarang mungkin kita beda lah dengan zaman dulu gitu ya. Padahal pelajaran kita katakan sama, menggodanya sama. Menggodanya sama yang menitikan agar kita itu jauh dari Tuhan. Entah apapun. Sama seperti pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden untuk tidak percaya kepada Tuhan. Zaman sekarang juga kita dimintakan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kita mungkin lebih percaya kepada teknologi, kepada hal lainnya, bahkan mungkin kepada orang per orang gitu ya. Kita lebih percaya dibandingkan apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab itu. Jadi kita lebih mengandalkan hal itu sehingga kehidupan suci itu seharusnya sih memang kita lebih mengandalkan Tuhan, kita lebih percaya kepada Tuhan dibandingkan hal lainnya dalam kehidupan kita. Entah siapapun itu, entah bagaimanapun itu sebenarnya dimintakan agar kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, berdasarkan apa yang kita baca dari firman Tuhan, dan kita melakukannya dengan baik. Begitu. Sekarang aku mau nanya lagi nih, Pendeta. Bagaimana sih seseorang itu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus gitu? Apalagi kita nih kalangan anak muda gitu. Iya, bertumbuh dalam Yesus Kristus sama seperti kita lah ya. Kita dengan teman kita, kalau kita jarang ngobrol juga kita kan nggak tahu apa kemauan dia juga tidak tahu apa kemauan kita. Kita sering ngobrol, kita sering bicara, kita sering main mungkin sama-sama, kita pergi sama-sama, lama-lama tahu kan, oh dia maunya begini, oh teman kita itu maunya begini, oh saya maunya begini, dia juga tahu gitu ya. Jadi kita juga begitu dengan Tuhan. Semakin kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, sering kita ngobrol dengan Tuhan, ya baik dalam doa, baik dalam belajar firman Tuhan, belajar sekolah sahabat kita, itu kan semakin kita Tuhan maunya begini. Ya. Dengan begitu kita akan tahu untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita itu hari tambah hari kita akan bertumbuh dengan baik, tanpa kita melihat bahwa ini batasnya segini. Gitu. Kalau kita jarang ngobrol dengan teman kita jarang dengan orang tua kita mungkin dan sebagainya, kita kan nggak tahu gitu. Tiba-tiba, kapan ngomongnya? Nggak tahu. Dia nggak suka ini. Ya. Nggak tahu. Tapi kalau kita sering ngobrol, sering kita jalan sama-sama, sering kita tahu gitu. Maunya begini, apa semuanya. Dengan demikian kita juga akan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita sering berhubungan dengan Tuhan. Tanpa itu tentunya sulit. Jadi bertumbuh di sini bersama dengan Tuhan adalah kita sering untuk bicara bersama dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, walaupun dengan teknologi yang ada, gunakan teknologi yang ada dengan yang baiknya. Bukan teknologi yang ada itu menjadikan kita jauh dari Tuhan, bukan. Harusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke. Berarti kita nih anak-anak muda kayak kita gini nih, kalangan kita harus punya kemauan juga ya, Pendeta ya. Kalau untuk apalagi untuk pergi ke gereja kadang susah gitu loh. Kadang kalau pergi ke gereja alasannya karena orang tua, ya kan. Biasanya kayak gitu tuh anak-anak muda. Jadinya. Survei juga kan buktikan akan hal itu. Banyak orang yang sudah sampai kepada tahapan yang sudah dewasa, kemudian ditanya, enggak, saya sih dari kecil memang, tapi enggak tahu siapa Tuhan. Iya banyak kayak gitu. Tuhan. Jadi hanya itu survei ya, survei yang hampir 80%-an melakukan akan hal itu. Bayangkan besar kan, 80%-an. Ya.
Tapi itu mungkin hanya karena ya ikut-ikutan saja, Iya. tanpa mau mengoreksi atau mencari tahu apa kehendak Tuhan untuk itu. Iya, jadi kayak formalitas karena orang Iya. tua udah Mm-mm. kayak gitu, ya udah ikut aja ya. Kita harus lebih Iya. lebih peka lagi terhadap Betul. lingkungan supaya kita tuh tahu gitu tentang keadaan kita sendiri. Semoga teman-teman di rumah bukan dari 80% itu ya. Iya, Apalagi amin. kita juga Kita juga. Oke, pendeta aku mau tanya nih pendeta. Jadi kalau misalnya kita bawa cerita Paulus pendeta tentang pertobatan Paulus, kira-kira apakah pertobatan Paulus itu bisa kita aplikasikan? Karena kan kita umat-umat yang sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini pendeta. Dari cerita Paulus, pertobatan Paulus tuh pesan apa pendeta yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama bahwa Paulus itu kenal Tuhan dengan baik, Tuhan dengan baik. Dia sudah bertemu, dia sudah tahu dan semuanya dia kenal dengan baik. Yang kedua adalah dia punya keinginan adalah menyelamatkan orang lain, apapun itu. Tujuannya menyelamatkan orang lain, supaya orang lain selamat, supaya orang lain bisa mengenal Tuhan. Maka itu yang dia lakukan. Pengorbanan apapun dia bisa berikan hanya untuk supaya orang lain itu selamat. Pelajaran kita juga ada kasih contoh di hari apa itu ya. Hari Rabu. Hari Rabu pelajaran kita memberikan seorang bikin surat, dia sudah ditangkap dan sebagainya sampai dia mati si Karen ya. Karen itu kan, tapi dia mau walaupun sama mati sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting orang lain selamat dan saya mau orang lain juga menjadi seperti saya juga memberitakan ataupun baik kepada orang lain. Jadi tanpa mengerti, tanpa tahu siapa Tuhan itu akan kesulitan untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi tahu Tuhan, kenal Tuhan dengan baik, sama lah ya, kita juga kenal seseorang, tambah kita kenal, tambah kita sayang kepada dia, ya, tambah kita sayang pada dia, maka kita komunikasinya baik, ya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang lain. Jadi Paulus punya tujuan menyelamatkan orang lain sambil menunggu kedatangan Tuhan. Kita juga punya hal seperti itu. Jadi jangan lihat, oh sukunya apa, agamanya apa, Benar ya. dari negara mana, apa yang enggak begitu. Oh kalau Korea enggak apa-apa loh. Enggak seperti itu. Entah siapapun itu, tujuan kita menyelamatkan orang itu untuk Betul, Tuhan. Jangan sampai orang itu kehilangan siapa Tuhan sebenarnya. Tanpa takut, tanpa rasa apapun, sama seperti Paulus, dia berani untuk memberitakan demi orang lain supaya selamat. Jadi jangan pernah kita rasakan bahwa cukup saya saja, enggak. Setan sekali lagi bekerja. Dan dia bekerja bisa-bisa. Karena dia sudah tahu waktu dia hanya tinggal sedikit. Dalam waktu yang sedikit itu, dia coba untuk mempengaruhi semua orang. Kita bersyukur punya Alkitab, punya pelajaran sekolah sahabat, punya roh nubuat, ya, bisa tulisan dari Dewa itu yang menguatkan kita, bisa kita baca, memberikan penerangan kepada kita. Tanpa itu sulit bagi kita mungkin untuk bertahan dalam segala sesuatu. Jadi lakukan itu dengan baik, tolong orang lain dengan baik, ya, tanpa melihat siapa dari manapun lainnya. Yang penting orang ini bisa diselamatkan. Itu tujuan daripada yang Paulus lakukan kepada semua orang. Tanpa melihat lain sebagainya, bahkan sampai saya penjara juga, saya menderita juga, nggak apa-apalah. Gitu. Yang penting orang lain bisa selamat. Amin. Makasih pendeta untuk ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya. Oke. Makasih pendeta udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kita bertiga. Nah sekarang kita mau lanjut ke segmen apakah pendapatmu? Halo semua, kenalin nama aku Vanessa. Aku dari kelas 11-3. Halo, nama aku Caroline Tanwijaya. Aku berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalin, nama aku BT Sesilahi. Aku dari SMA Advent 1 Jakarta dan sekarang aku duduk di bangku kelas 11. Perkenalkan, nama aku Seril. Sekarang aku ada di kelas 11. Perkenalkan, nama aku Evelyn Rumondang. Aku dari SMA Perguruan Advent 1 Jakarta.
Jadi cara pertama itu setan itu suka banget untuk menggunakan gangguan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai alat agar kita merasa terlalu sibuk atau terlalu malas untuk berdoa, beribadah, dan mempelajari firman Allah. Salah satu realisasian yang paling sering kita lihat di zaman globalisasi ini adalah dengan adanya kemajuan teknologi. Jadi seringkali nih ya, banyak teman-teman aku yang lebih prefer nge-scroll HP-nya seharian daripada meluangkan waktunya untuk mempelajari firman Allah. Menurut aku ada banyak banget cara bagi setan untuk menjatuhkan umat Tuhan. Yang pertama tuh dengan menggunakan godaan duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, dan kepuasan diri sehingga umat Tuhan itu menjauh dari Tuhan. Yang pertama ada penipuan dan kebohongan. Setan itu sering menggunakan kebohongan untuk menyesatkan umat Tuhan sehingga umat Tuhan itu meragukan iman-iman mereka. Contohnya yang pertama dari gadget. Di dalam gadget ada berbagai macam, banyak sekali informasi negatif di dalamnya yang secara tidak langsung kita serapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setan menggoda kita manusia dengan dosa-dosa kesayangan kita, sehingga kita melakukan dosa tersebut dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, biasanya setan tuh seringkali menanamkan ketakutan dan keraguan di dalam diri manusia sehingga iman mereka seringkali goyah. Setan itu suka banget untuk menyesatkan umat Tuhan dengan menyebarkan ajaran palsu, penafsiran akan Alkitab yang salah, dan penyebaran berita hoaks. Yang kedua, melalui perilaku kita dibuat bermalas-malasan, timbulnya keraguan dan juga ketakutan. Yang kedua ada dosa dan godaan. Setan itu menggoda orang untuk terjumus dalam dosa, baik melalui kesenangan duniawi maupun godaan lain, sehingga hubungan umat Tuhan jauh dari Tuhan. Setan menaruh keraguan dan ketidakpercayaan di dalam diri kita, sehingga kita meragukan adanya keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi akhirnya kita menjadi jauh akan Tuhan. Yang ketiga ada ketidakpuasan dan keputusasaan. Setan itu menggugah perasaan ketidakpuasan terhadap kehidupan rohani, membuat orang merasa putus asa atau tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Setan sangat senang sekali menanamkan sifat kesombongan dan ego, sehingga membuat manusia merasa bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Setan itu sering banget memanfaatkan konflik, iri hati, dan kebencian antar sesama umat manusia. Kita sebagai manusia tentu boleh merasakan hal-hal itu. Tapi ingat, kita sebagai umat Tuhan harus bisa mengendalikan emosi-emosi tersebut agar kita tidak dapat jatuh ke dalam godaan setan. Setan menggoda kita dengan harta dan kepuasan duniawi. Kita melakukan dosa dari membuang waktu kita, yaitu dengan kita bermalas-malasan dan bermain handphone di rumah, dan seharusnya itu kita bisa melakukan hal-hal tersebut sebagai hal-hal yang penting. Yang keempat, setan membuat perpecahan dari konflik yang timbul dalam masyarakat, diperparah oleh keegoisan, sombong, dan juga ketamakan seseorang. Kekhawatiran dan ketakutan. Menggunakan ketakutan dan kekhawatiran untuk mengalihkan fokus orang dari iman sehingga mereka terjebak dalam rasa cemas yang menghambat pertumbuhan rohani. Setan menggoda kita dengan kesombongan kita, karena kecenderungan manusia itu adalah jika kita diberikan berkat lebih, kita akan cenderung lebih sombong, sehingga kita akan jauh lebih dari Tuhan. Setan suka membuat manusia merasa putus asa. Kita sebagai umat Tuhan pasti sering kan ngerasa bersalah kalau kita jatuh ke dalam dosa. Terus kita mau minta maaf ke Tuhan, tapi kita terlalu malu akan hal itu. Nah, itu hati-hati. Itu adalah salah satu godaan setan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Setan seringkali menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa yang menurut kita tampaknya kecil, seperti berbohong dan menunda waktu untuk melakukan hal-hal kerohanian seperti berdoa dan renungan pagi atau renungan malam. Terakhir adalah makanan dan minuman halal dan tidak halal. Itu pastinya menjadi konflik pertama dari kita jauh dari Tuhan. Karena kita jadi tidak bisa mengendalikan nafsu kita akan hal-hal tersebut. Setan menjauhkan Tuhan dari kita dengan cara kita dibuat berbohong demi abal-abal kebaikan. Setan sangat senang menciptakan perpecahan di antara umat Tuhan, baik dalam gereja maupun dalam keluarga, sehingga mereka jadi lemah dan terpecah belah.
pasangan. Seringkali pasangan kita itu membuat kita lebih memprioritaskan pasangan kita daripada hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan, setan suka membuat kita merasa putus asa. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan pasti sering namanya mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Kita boleh ngerasa sedih dan ngerasa kecewa akan kegagalan tersebut. Tapi ingat, kita sebagai umat Tuhan harus bisa untuk berdiri kembali agar sekiranya kita selalu memuliakan nama Tuhan dengan perjuangan kita tersebut. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi tadi kita semua udah mendengarkan pendapat teman-teman online kita. Dan menurut kalian apa saja cara setan untuk menjatuhkan umat Tuhan? Oh, kira menurut kalian pendapatnya Pokoknya pendapatnya ya bagus-bagus lah pendapat mereka tadi. Pendapatnya bagus, mantap. Menurut aku ya bagus. Nah, maksudnya Ini oke. Aku apa ya? Aku HP deh, gadget. Pengalaman. Oke, mungkin pengalaman aku juga ya. Oke, berdasarkan pengalaman aku sangat-sangat menggoda, terutama kalau lagi ibadah. Iya. Aduh, kalau udah HP di sini udah kayaknya HP ditinggalin aja di rumah kalau kayak gitu ya. Gak bisa ya. Makanya guys, menurut aku HP itu sangat-sangat semuanya bisa kita cari, semua bisa kita lihat. Dan kalau ketinggalan atau apa udah nggak tahu mau ngapain. Tinggalin di mobil ya. Benar. Itu parkiran kan, jadi selesai. Iya. Karena juga kalau pengen buka Alkitab sama Lagusion bukanya dari handphone. Tergodalah dengan notif-notif. Iya, notif. Gak bisa nggak dibuka itu semua. Apa? Kalau aku sih mana ya, tinggi diri paling ya. Yang orang-orang yang sombong gitu kan, jadinya dia ngerasa hebat, dia jadinya lupa sama Tuhan yang lebih hebat gitu kan. Gitu. Pengalaman pribadi. Enggak. Kalau dari Pak Pendeta? Kita banyak kan, banyak yang cara setan untuk jatuhkan. Kadang-kadang satu sombong, merasa wah bisa semuanya ya, atau kadang-kadang merasa bahwa udah orang lain aja gitu ya. Banyak hal yang cara setan. Kalau menurut aku mungkin pergaulan, itu aja. Kenapa pergaulan? Boleh gak dijelasin pergaulan? Karena kalau sekali kita terbawa arus, udah di situ. Pengaruh banget ya kalau ngejalanin kehidupan. Terima kasih. Kita udah belajar pelajaran ke-7 tadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan, sekarang kita mau minta Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan. Iya, kesimpulan pelajaran kita, teroris dunia terburuk, maksudnya adalah setan ingin sebanyak-banyaknya orang ikut dia, sebanyak-banyaknya orang mati, ya, mengikut dia, tanpa memperlihatkan bagaimana caranya, segala cara dia akan gunakan. Sama seperti pada waktu zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, begitu juga seterusnya dia akan coba sebanyak-banyaknya kita. Tapi sama seperti Yesus menang, kita juga bisa menang kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Mendoakan kita dan juga teman-teman yang menonton. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mempelajari firman Tuhan. Dan kiranya apa yang telah kami pelajari boleh merupakan satu kekuatan bagi kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pendidikan, dalam hal-hal lain yang mereka lakukan, Tuhanlah yang menuntut. Yang sakit pada saat ini Tuhan memberikan kesembuhan, agar mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik. Makasih Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta. Makasih. Nah,
Kita akan kembali lagi di pelajaran berikutnya. Selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.